Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Goli Batuni Salma tadi dengan NIM 0025135. Saya berasal dari kelompok A4. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi. Oke, di sini ada example yaitu Todala berusia 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan stroke pada tulang belakang Todalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamenta, dan artikulasi. Oke. Di sini ada osanya dulu kan, osa kolumna vertebralis. Ada anterior dan posterior. Yaitu ada 3 vertebrae, yaitu vertebrae cervicalis, ada vertebrae thoracica, ada vertebrae lumbalis. Vertebrae cervicalis itu ada yang di anterior itu ada elemen costalis yang menyatu. Ini yang mana yang ini? Itu elemennya menyatu gitu. Terus foramen processus transversi itu dia di lubang tuh foramen. Kalau foramen itu pasti lubang. Oke. Terus Viterbaya thoracisa itu costa. Costa ini terletaknya di mana? Terletaknya di sini, di toraks. Karena di sini ada namanya toraks. Oke. Terus lanjut vertebra lumbalis. Itu paling bawah posterior. Lumbalis itu pasti ciri-cirinya ada paling panjang ini sama yang ini sisi-sisinya itu ada 2. Jadi dia tuh 5. Jadi kan seperti jari kita itu tapi yang tengahnya itu paling pendek gitu. Jadi gini ya gitu. Pokoknya gitu ya. Elemen costalis yang menyatu namanya vertebra lumbalis. Kayak gini. Pasti kalau misalnya vertebra lumbalis itu seperti kita itu menekuk kayak gini. Tapi ini yang paling kecil. Itu ada vertebrae cervicalis itu ada 7. Mana aja? Kayak kita tunjuk ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 itu di dalam otaknya. Dan biasanya itu vertebrae cervicalis itu paling kecil daripada vertebrae thorax sama lumbalis. Oke, lanjut ya. Vertebrae thorax. Dihitungnya di mana? Dari mana? Kita hitung dari yang tadi. Itu kan yang paling kecil itu kan ini kan. Terus ini yang sedangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini perpisahan antara vertebrae kok thorax sama vertebrae lumbalis. Oke. Kita hitung vertebrae lumbalis. 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya vertebrae lumbalis itu paling gede daripada vertebrae cervicalis sama thorax. Terus ada sakrum. Sakrum itu sini ciri-cirinya itu dia ada ligamen-ligamen itu yang bolong-bolong ini, ligamen-ligamen. Terus koksi koksi X itu bisa disebut dengan koksigeus. Ya itu di mana? Ini paling kecil banget ini yang ini. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Ini apa? Eh kurv kurvatur cervical, terus kurvatur thoracica. Ini sama aja kayak ini cuma menunjukkan toraks itu di mana, cervical itu di mana, lumbal itu di mana, terus curvatura sakral itu di mana, terus sakral atau sakrum sama aja. Terus toraks sama thoracica sama aja, gitu aja. Kita lanjut ya. Ciri umum vertebrae. Ciri umumnya ini kan yang tadi eh vertebrae lumbalis kan. Itu ciri-cirinya seperti ini jadi kita. Vertebrae lumbalis. Anterior medical transverse processus itu ada di sini ya. Transverse processus itu yang merah-merah ini. Terus lamina, terus spinous processus. Vertebrae body. Ini vertebrae body. Itu yang biru-biru ini vertebrae body. Oke, lanjut ya.
Oke, di sini ada vertebrae cervicalis. Vertebrae cervicalis itu dibagi menjadi empat. Ada vertebrae cervicalis satu atau os atlas. Terus dua vertebrae cervicalis tujuh atau premines. Ada vertebrae cervicalis dua atau ox axis. Terus vertebrae cervicalis cervical. Satu dulu ya, vertebrae cervicalis satu atau os axis, os atlas ya. Tidak mempunyai korpus maupun proses spinous, memiliki tuberculum anterius et posterius, articus articus anterius et posterior atlantis, pavea dentis yang bersanding dengan fasies artikulasi anterior os axis membentuk artikulasi atlantasia medial memiliki fasies articularis inferior yang akan bersanding dengan condylus ossifikalis pembentuk artikulasi atlanto occipitalis memiliki fasies articulatio inferior C2 bentuk artikulasi atlantoaxial lateral. Terus ada vertebrae cervicalis 7 atau prominens. Terus ada prosesus spinosus paling menonjol karena memiliki prosesus spinosus yang paling panjang dan tidak bifid, yaitu prosesus spinosus itu apa? Ya ini yang paling panjang. Terus prosesus transversarium paling besar tapi foramennya kecil hanya dilewati vertebrae vertebralis. Facies articularis di prosesus articularis superior mengarah ke posterior, sedangkan facies articularis di prosesus articularis inferior mengarah ke anterior. Oke, lanjut. Vertebrae cervicalis 2 atau os axis memiliki dens prosesus odontoideus di apex dentis terdapat facies artikulasi anterior yang nantinya akan bersandi dengan fovea densis atlantis. Memiliki prosesus spinosus besar, kuat, bifida. Memiliki foramen transversium yang nantinya akan dilewati AV vertebralis memiliki fasies articularis superior yang akan bersandi dengan fasies articularis inferior os atlas membentuk artikulasi atlantoaxial. Fasies articularis yang terdapat di dens nanti yang akan dilekati oleh ligamentum transversum atlantis. Apex densis akan dilekati oleh ligamentum afusis densis atau ligamentum. Terus yang keempat ada vertebrae cervicalis typica. Itu ada prosesus transversus memiliki foramen transversarium terdapat dilewati A atau V vertebralis kecuali di VC7 yang hanya dilekati oleh vertebralis. Korpus kecil dan lebar, spina kecil dan bifida, foramen vertebrale besar segitiga, prosesus articularis superior mempunyai fasies yang menghadap ke posterior. Apa ini? Proses transversus memiliki foramen foramen versarium. Kita bisa lihat aja ya proses spinosus foramen transversarium itu yang mana? Foramen transversarium itu yang ini. Terus prosesus transversus itu yang mana? Basal proses itu yang mana? Kita bisa cari aja. Terus ada vertebrale thoracalis itu proses spinosus panjang yang miring ke bawah. Corpus berbentuk seperti jantung, foramen vertebrale kecil dan bulat. 12 vertebrale thorax susah ditandai oleh adanya persandian dengan cocci, fovea, costalis, superior and interior. Plus kaput costae. Fovea costalis processus transversi plus tuberculum costae. Perbedaan Fovea costalis pada FTH yaitu Fovea costalis satu nih terdiri dari Fovea costalis superior dengan fasies articularis berbentuk bulat dan Fovea costalis inferior dengan fasies articularis berbentuk semilunaris tengah lingkaran. Fovea costalis 2 sampai
11 terdiri dari fovea costalis superior dan fovea costalis inferior. Yang keduanya memiliki facies articularis berbentuk semilunaris setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran, ini setengah lingkaran. Ingat-ingat, oh, kalau misalnya satu setengah lingkaran, 2 sampai 9. 9 itu, oh ya tadi salah ya, ini tuh 9. 2 sampai 9 itu setengah lingkaran. Terus fovea costalis 10 terdiri dari fovea costalis superior dengan facies articularis berbentuk semilunaris. Fovea costalis 11 sampai 12 terdiri dari fovea costalis superior dengan facies articularis berbentuk bulat. Kalau ini semilunaris, kalau ini setengah lingkaran berarti 1 sampai 9 setengah lingkaran, kalau 10-nya doang semilunaris. Nih ya, 10 doang semilunaris. Tuh, dia berdekatannya dengan eh 11 dan 12. Tuh, ya, kayak gitu. Terus tidak memiliki fovea costalis di proses transversus dalam bagian proses spinosus yang pendek. Facies articularis dari Falsesus articularis superior menghadap ke posterolateral. Terus facies articularis dari falsesus articularis superior menghadap ke anterolateral. Khusus untuk vertebralis thorax sisa pada torak 12 proses transversus terbagi menjadi 3 tonjolan, yaitu tuberculum superior, processus semilaris, tuberculum inferior, processus articularis, tuberculum tertiralis. Lihat gak ya, ada tuberculum superior, inferior, tertiralis. Oke, lanjut ya. Vertebrae lumbalis. Korpusnya besar dan seperti ginjal, tidak memiliki foramen transversium. Foramina vertebrae-nya memiliki bentuk seperti segitiga, processus transversus paling panjang sing. Terus processus spinosus pendek, rata, dan berbentuk segi empat dan mengarah ke belakang. Terus proses spinosus articularis superior menghadap ke medial dan facies articularis inferior menghadap ke lateral. Tidak memiliki facies articularis untuk bersandi dengan costae. Pediculus kuat, lamina tebal, khusus vertebrae lumbal V memiliki prosesus spinosus kecil. Bagian ventral corpus lebih rendah dari bagian dorsal dan kadang melekat pada sakrum. Sakralisasi pada VLV. Ada juga terdapat perlekatan ligamentum iliolumbare. Ini ya lamina lamina arcus vertebrae-nya nih. Terus ini corpus vertebrae facies intervertebrae superior. Ya, biru yang tadi ada biru-birunya itu yang ini pasti. Ya, lanjut ya. Vertebrae sacralis osacrum. Osacrum adalah gabungan dari 5 vertebrae sacralis yang rudimeter ciri-ciri. Nah, yang tadi itu kan, kalau yang di sini kan tadi kan atasnya tuh yang vertebrae yang kayak gini ya. Nah, terus bawahnya itu coccygeus. Nah, terus facies pelvina, facies ventralis apabila dilihat dari arah depan maka sakrum akan terlihat cekung yang nantinya memperluas sakrum pelviculum yang akan dilekati oleh organ-organ lainnya. Terdapat juga banyak lubang-lubang yang disebut sebagai foramina sactalis anterior, derivat foramen intervertebral yang akan dilekati oleh lamina anterior nervus sacralis, lamina anterioris nervi spinalis segmen S1 sampai S4. Nah, S1 berarti segmen sacralis 1 dan seterusnya, dan A sacralis lateralis. Dapat ditemukan juga linea transversa derivada sari circus intervertebralis yang menghubung foramina sacralis yang berseberangan.
pada basalis osis sakri, kita dapat melihat suatu struktur yang menonjol yang disebut sebagai promontorium. Bangunan ini merupakan bagian anterosuperior dari vertebrae sacralis satu yang menonjol ke depan. Promontorium sangat penting dalam menentukan ukurannya. Pelvis pada bagian obstetrik. Ala osis sacri merupakan tempat pelekatan muskulus psoas major dan berapa serabut musculus ilias. Oke, lanjut ya. Vertebrae sacralis sacrum. Itu kan tadi kan menghadap ini tuh pokoknya ini sama itu sama. Itu loh. Ya, terus facies dorsalis. Apabila dilihat dari belakang, maka kita dapat melihat beberapa bangunan penting. Crista sacralis mediana adalah suatu peninggalan yang terletak di tengah sakrum. Struktur ini merupakan derivat dari proses spinosus. Crista sacralis lateralis intermedia adalah peninggian yang terletak di lateral dari sakrum dan merupakan derivata dari proses transversus. Crista sacralis medialis adalah peninggalan di antara crista sacralis mediana dan crista sacralis lateralis. Hiatus sacralis adalah suatu struktur yang terletak di dasar sacrum dan berbentuk seperti saluran masuk. Karena alasan ini adalah struktur ini sering dipakai untuk mengodol anestesia. Hiatus sacralis terbentuk karena vertebrae sacralis yang gagal bersatu. Terus foramina sacralis posteriora merupakan lubang-lubang kecil yang terletak di bagian dorsal dari sacrum, nantinya menjadi tempat keluar dari ramina dorsalis nervus sacralis rami posterioris nervis spinalis segmen S1 sampai S4. Cornus sacrale merupakan dua bentuk tanduk di samping hiatus sacralis conalis sacralis. Terus facies artikulasi osakuli merupakan suatu dataran sendi yang nantinya akan bersendi dengan facies articularis osa ili membentuk articularis sacralias. Oke. Ini bisa dibaca yang oksigeus merupakan gabungan dari 4 vertebrae yang nantinya akan membentuk suatu tulang berbentuk segitiga. Basis dari osteoxygeus akan bersini dengan tepi bawah osakrum, sementara apek dari oksigeus akan dilekati tendon musculus sphincter externus. Ini bisa dibaca. Ini juga bisa dibaca, ini ada os atlas, aksis sacrum, dan os coccygeus. Terus intinya seperti depan, belakang, terus kanan, kiri itu bisa ada fleksi, ada ekstensi, terus ada lateral. Pokoknya nanti dibaca aja ya guys. Ini ya fleksi, ekstensi. Terus artikulasi itu adalah suatu persendian yang berbentuk proses C3 atau ya ini baca aja ya. Sendi ini akan terletak di sebelah posterolateral dari diskus intervertebralis proses uncian. Oke, dibaca aja. Terus yang 3 itu ada 1-2 nih. Artikulasio zygopophisiasis ada artikulasio uncovertebralis. Tuh ini 1, 2, 3, 4, nih 4, 3, 4, terus pokoknya ini ada terus ada ligamennya. Karena ini banyak banget, aduh, terus terus ada Oke, lanjut ke soal 2. Sampel seorang anak bernama Dudung 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Dia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya.
Dokter mencurigai adanya cedera pada prosesus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari prosesus brachialis. Nah, terus prosesus brachialis itu apa ya? Nah, kita geser dulu ya. Ini sini. Oke, inervasi ekstremitas superior akan didapatkan prosesus brachialis, yaitu anyaman saraf dari nervus cervicalis hingga nervus thoracalis ini. Terus yang akan berakhir menjadi tiga, fascikulos, yaitu fascikulos lateral, fascikulos medial, dan fascikulos posterior. Berikut adalah cabang-cabang dari ketiga fasciculus processus brachialis. Fascikular lateral itu ada nervus apa aja? Nervus thoracalis lateral, terus nervus musculocutaneus, musculus medianus, terus spasies medialis. Medial itu di sini ya. Bisa dilihat di sini ya. Nih medial, medial. Oke, ada C8. Dia itu berhubungan ke C8T1, torak satu. Nah, kayak gitulah. Karena kita udah ngitung kan, C C itu yang mana? Nomornya berapa? Nah, C itu paling yang kecil itu yang paling kecil. Itu namanya C. Nah, itu eh, kita bisa dihitung kalau nomor satu itu eh, berhubung ke kepala kita yang di sini. Terus medialis nervus, ada medialis nervus costrenus, brachialis medialis nervus kayak antebrachi medialis nervus ulnaris. Ada fasciculus posterior, nervus subcapularis superior dan inferior. Pokoknya eh, posterior, inferior gitu ya. Pokoknya di sini ada nervus terus gitu. Nervus. Oke. Lanjut ya. Oke. Ya, mana aja ini anterior, ini posterior. Anterior, ini posterior. Anterior, posterior. Mana katanya Pisces posterior? Itu posterior. Ini anterior. Terus ini C5, C5. C itu yang itu ya. Apa sih? Eh, terus lupa lagi. Oh, ini nih. Nah, Peterbaya vertikalis tuh ini Peterbaya. Itu C itu mana? C itu yang ini loh. Misalnya C1 C5 satu dua, berarti C5 itu berarti satu dua tiga empat lima satu dua tiga empat nah, ini nih C5 T1. Berarti T1 mana? Tolak satu. Ini kan kita udah ngitung kan tadi. Tolak satu ini. Terus C567 mana? C567 gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Ke nomor 3. Example-nya Minho 33 tahun merupakan seorang atlet dari cepat spin. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut jelaskan anatomi regio femoralis meliputi osa, muskuli, dan inervasi. Oke, osanya itu osanya itu Throat hunter major dan throat hunter minor. Throat hunter major adalah tonjolan besar pada femur yang menjadi tempat insersio dari otot-otot abduktor dan rotator paha. Sementara itu, throat hunter minor berfungsi sebagai tempat perlekatan insersio bagi muskulus ilioopsoas, otot flexor pada paha yang penting. Garis penghubung antar Throat hunter linear intercross hunter berada di sisi anterior femur. Garis ini membentang dari throat hunter major ke throat hunter minor. Setelah melewati throat hunter minor, garis ini berlanjut sebagai linea pectinea spiralinea yang
terlihat di sisi medial femur. Kleisteng telochondritis adalah penggunaan tulang yang menonjol di sisi posterior femur. Penggunaan ini membentang secara diagonal menghubungkan tepi belakang trochanter major dengan pangkal translaminar. Major salaminar apa? Pak? Tadi major apa? Kita geser dulu ya. Apa nih ya? Major tuh yang mana? Kita cari major. Major. Itu yang mana ya? Pokoknya di sini ada major dan minor. Terus pada bagian atas kita bisa lihat aja ya. Kalau itu kita bisa lihat aja pada bagian atas kesan dapat tonjolan kecil yang disebut center kuat apicis malis bangunan ujung atas. Kaputnya mana kaput yang ini yang kaput. Terus kita baca aja ya. Terus diaphasis adalah bagian tengah dari tulang panjang yang berfungsi untuk mendukung berat tubuh dan mengikatkan kekuatan. Diaphasis terletak di antara epifisis ujung tulang dan metafisis ujung tumpul dan merupakan bagian yang paling panjang dan kuat dari tulang. Diaphasis juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sumsum tulang dan saluran darah serta berperan dalam pertumbuhan tulang pada masa kanak-kanak dan remaja. Nah, tulang itu bisa keropos. Ketika kita eh, baru lahir itu tulang itu masih kecil kan. Terus kenapa tulang itu tumbuh membesar? Tulang itu ada namanya kayak keropos terus diganti lagi, keropos diganti lagi. Tulang itu akan kuat ketika kita sering berolahraga. Ketika kita di masa remaja berolahraga, kita mempunyai tabungan yang banyak pada tulang. Tulang kita itu akan kuat. Terus bisa kalau misalnya anak kecil itu kan suka dijemur oleh sinar matahari dan mendapat vitamin D. Dan itu kan eh, tulang itu menjadi kuat karena anak bayi itu biasanya tulang itu masih lentur, apalagi tulang apa di otak itu masih bisa ditekan-tekan gitu. Dan kalau anak bayi itu rawan terkena apa ya? Ya, bisa dijaga dengan baik karena anak bayi itu ya minum susu dengan minum susu terus eh, le- sering bermain terus terkena sinar matahari kan kalau bermain pasti kena sinar matahari kan misalnya bermain di ruangan. Nah, terus berolahraga, nah itu tuh bisa membuat tulang itu menjadi kuat. Tulang itu bisa keropos. Kalau misalnya kita udah tua, itu tulang itu bakal melentur lagi. Jadi kita kalau misalnya itu tuh gini, ini bayi. Terus kita tuh selama remaja itu selalu berolahraga. Jadi eh, tulangnya mempunyai tabungan yang banyak ketika remaja. Kecuali kalau ketika remaja dia tuh mageran. Jadi kalau misalnya mageran tuh tulangnya bakal segini, segini, segini. Jadi nggak ada namanya eh, tabungan gitu. Kalau misalnya sering berolahraga kan nanti dia kalau dia masanya akan turun, tulang tekan masanya akan turun. Dia tidak segini jadi se gitu. Jadi kalau misalnya kita mempunyai tabungan yang sedikit itu akan segini gitu. Kalau misalnya kita tabungan yang gede, ya kita cuma berolahraga. Oke. Nah, tadi ya aku ada menjelaskan ini yang ujung atas, terus yang ini yang femurnya, gitulah ya, dibaca aja. Oke. Regio gluteus memiliki dua kelompok otot utama yang tadi kan ada muskulinya, satu regio gluteus. Oke, regio gluteus memiliki dua kelompok otot utama yang bekerja sama untuk menggerakkan dan stabilkan coccyx serta femur regio ini memiliki dua kelompok berdasarkan letaknya. Kelompok muskuli superficial terdiri dari muskuli besar seperti muskuli gluteus minus, gluteus medius, maximus, gluteus medius, dan
tonsor, Fasciolata. Otot-otot ini bertanggung jawab untuk gerakan ekstensi dan abduksi artikulasio koksaik serta menjaga stabilitas artikulasi serta lapisan otot ini juga dilindungi oleh panniculus adiposus, lapisan lemak subkutan atau terus kelompok dua muskuli profunda terdiri dari muskuli yang lebih kecil yaitu muskuli piriformis abductor intergenius inferior coratus. Fungsinya utama otot adalah sebagai lateral tuak saya membantu menular paha. Pokoknya ini otot ada terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok muskuli superficial dan muskuli wait, wait. Bentar ya. Oh, kelewat. Muskul itu. Nah, ini ya, kan epifisis distalis itu kelewat. Epifisis distalis adalah bagian ujung tulang yang terdapat pada kedua ujung tulang panjang. Kan tadi kan udah kan. Dah, nih, aku jelasin lagi. Pokoknya tulang itu dibagi menjadi tiga. Ada tulang atas, tulang tengah, sama tulang bawah. Os ya. Nah, pokoknya dibaca aja ya. Aku gak punya banyak waktu. Nah, wait. Uh, ya, muskular regio. Tadi kan muskular regio kan. Ya, ini aku kasih contoh muskular regio coccyx dan femoris posterior. Ini posterior, oke? Posterior, oke? Posterior. Terus inervasi. Oke, inervasi proses lumbalis yang paling penting. Nervus femoris dan nervus obturatorius. Nervus femoralis motorik. Otot ventral pinggul dan paha. Plexus pinggul dan extensor lutut sensorik sisi ventral paha dan sisi ventromedial tungkai. Nervus obturatorius motorik muskuli abductor sensorik sisi medial paha. Terus ini dibaca aja ya, pokoknya motorik-motorik itu nervasinya ini, oke. Thank you. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga bisa memahaminya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah, udah. Udah.